Kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Sebelum kita belajar tentang kecepatan, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang operasi hitung satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ini. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Latihan 1. Hubungan antar satuan waktu. Lengkapilah tabel berikut. Tiga jam kita ubah ke menit, berarti 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 180 menit kita ubah menjadi detik, berarti 180 dikalikan 60 sama dengan 10.800 detik. Nomor 2, 300 menit kita ubah menjadi detik, yaitu 300 dikali 60 sama dengan 18.000 detik. Menit kita ubah ke jam, berarti kita bagi 60. 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. 5.400 detik kita ubah ke menit, berarti dibagi dengan 60 sama dengan 90 menit. 90 menit kita ubah ke dalam jam, berarti dibagi 60 sama dengan 1,5 jam. 200 menit kita ubah ke detik, berarti dikalikan 60 sama dengan 12.000 detik. 200 menit kita ubah ke jam, berarti dibagi 60 sama dengan 3/4 jam. Latihan 2. Hasil operasi hitung satuan waktu. Isilah kotak berikut ini. Nomor 1. 1/2/3 jam ditambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. Berarti kita akan ubah menjadi dalam menit. 1 jam adalah 60 menit. 2/3 jam berarti 2/3 kali 60 menit. Sama dengan 60 menit ditambah 40 menit ditambah 15 menit. Sama dengan 115 menit. Nomor 2. 3,5 hari ditambah 8 jam sama dengan titik-titik jam. 3,5 hari kita ubah ke dalam jam. Berarti 3 hari berarti 3 kali 24 jam ditambah setengah kali 24 jam ditambah 8 jam. 3 kali 24 sama dengan 72, setengah dikali 24 sama dengan 12 jam. Kita total, berarti jumlahnya adalah 92 jam. Nomor 3. 300 menit dikurangi 2,5 jam sama dengan titik-titik jam. 300 menit kita ubah menjadi jam, berarti 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam dikurangi 2,5 jam sama dengan 2,5 jam. Nomor 4. 7.200 detik dikurangi 90 menit sama dengan titik-titik jam. Kita ubah semuanya ke dalam jam. 7.200 ke jam berarti dibagi dengan 3.600. Kemudian 90 menit dibagi 60. 2 jam dikurangi 1,5 jam. Berarti jawabannya adalah setengah jam. Latihan 3. Menentukan lama waktu kegiatan.
Nomor 1. Nina berolahraga di taman mulai pukul 6.30 dan selesai pukul 8. Berapa lama waktu Nina berolahraga? Dari 6.30 ke 07 adalah 30 menit. Dari pukul 7 ke pukul 8 adalah 1 jam. Berarti totalnya adalah 1 jam 30 menit. Jadi, lama Nina berolahraga adalah 1 jam 30 menit. Nomor 2. Ibu pergi ke pasar membeli sayur dan buah. Ibu berangkat pukul 6.45 dan sampai di rumah kembali pukul 8.10 menit. Berapa lama ibu ke pasar? 06.45 menuju jam 7 adalah 15 menit. Pukul 7 ke pukul 8 adalah 1 jam. Pukul 8 ke 8.10 berarti 10 menit. Tinggal dijumlahkan. Totalnya adalah 1 jam 25 menit. Jadi, lama ibu ke pasar adalah 1 jam 25 menit. Soal nomor 3. Setiap hari ibu memasak makanan sehat. Ibu mulai memasak pukul 8.30 dan selesai pukul 10.15. Berapa lama ibu memasak? Pukul 8.30 ke pukul 9 adalah 30 menit. Pukul 9 ke pukul 10 adalah 1 jam. Pukul 10 ke 10.15 adalah 15 menit. Jadi, totalnya adalah 1 jam 45 menit. Jadi, lama ibu memasak adalah 1 jam 45 menit. Soal nomor 4. Untuk menjaga kesehatan, ayah pergi ke gym. Ayah mulai olahraga pukul 6.15 dan selesai pukul 17.50. Berapa lama ayah berolahraga? Pukul 16.15 ke 17 adalah 45 menit. Kemudian pukul 17 ke 17.50 adalah 50 menit. Berarti totalnya adalah 95 menit. 95 menit setara dengan 1 jam 35 menit. Jadi, lama ayah berolahraga adalah 1 jam 35 menit. Selanjutnya, kita akan belajar tentang satuan jarak. Perhatikan tangga berikut. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun 1 tangga, maka konversinya adalah dikalikan 10. Setiap naik 1 tangga, maka dibagi dengan 10. Perhatikan contoh berikut ini. Delapan kilometer menuju ke dekameter berarti turun 2 tangga. Berarti dikalikan dengan 100. 8 dikali 100 sama dengan 800 dekameter. Dekameter menuju ke meter turun 1 tangga. Berarti dikalikan dengan 10. Sama dengan 8.000 meter. Kemudian meter dikonversi ke sentimeter, maka turun 2 tangga. Maka 8.000 meter dikalikan 100 sama dengan 800.000 cm. Soal 2. 50.000 desimeter sama dengan berapa meter? Dari desimeter menuju ke meter naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Sama dengan 5.000. Kemudian meter diubah menjadi hektometer.
berarti naik 2 tangga. Berarti dibagi dengan 100. 5.000 dibagi 100 sama dengan 50 hektometer. Kemudian hektometer ke kilometer naik 1 tangga. Berarti dibagi dengan 10 sama dengan 5 kilometer. Soal 3. 480 meter. Kita ubah ke hektometer berarti naik 2 tangga berarti dibagi 100 sama dengan 4,8 hektometer. Kemudian meter ke sentimeter berarti turun 2 tangga berarti dikalikan dengan 100 sama dengan 480 dikali 100 sama dengan 48.000 cm. Kemudian sentimeter ke milimeter turun 1 tangga berarti dikalikan 10 sama dengan 480.000 mm. Soal keempat, 0,25 meter. Kita ubah ke dekameter. Berarti naik 1 tangga, artinya dibagi dengan 10. 0,25 dibagi 10 sama dengan 0,025 dekameter. Kemudian meter ke desimeter. Turun 1 tangga, berarti dikalikan dengan 10. 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5 desimeter. Kemudian yang terakhir, desimeter diubah ke milimeter. Berarti turun 2 tangga. Artinya dikali dengan 100 sama dengan 250 mm. Latihan B. Menentukan hubungan antar satuan jarak. Soal nomor 1. Jarak rumah Mita ke sekolah 800 meter. Berapa jarak yang ditempuh Mita untuk perjalanan pulang pergi ke sekolah? Jarak pulang pergi berarti adalah 2 kali lipat dibandingkan jarak Mita ke sekolah. Sama dengan 800 meter dikali 2 sama dengan 1.600 meter. Pertanyaannya adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh, berarti kita ubah dari meter ke dalam kilometer. 1.600 meter diubah ke kilometer naik 3 tangga. Berarti dibagi dengan 1.000 sama dengan 1,6 kilometer. Jadi jarak Mita pulang pergi ke sekolah adalah 1,6 kilometer. Nomor 2. Rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jarak rumah Tasya ke rumah Bayu adalah 150 meter. Jarak rumah Tasya ke rumah Fitri 25 meter lebih dekat dibanding rumah Tasya ke rumah Bayu. Berapa sentimeter jarak rumah Bayu ke rumah Fitri? Ini adalah visualisasi rumah Bayu, Tasya, dan Fitri. Rumah Bayu dan Tasya 150 meter. Kemudian rumah Tasya ke rumah Fitri 25 meter lebih dekat, berarti 150 dikurangi 25 meter. Jarak rumah Bayu ke Fitri adalah total 150 ditambah 150 dikurangi 25. Kita hitung, berarti nilainya adalah 275 meter. Pertanyaannya adalah berapa sentimeter? Artinya dari meter kita ubah ke sentimeter. Sama dengan meter ke sentimeter turun 2 tangga. Maka dikalikan dengan 100. Sama dengan 27.500 cm. Jadi jarak rumah Bayu dan Tasya adalah 27.500 cm.